Malam-malam story. Bri, jangan hapus ini. Aku tahu kamu membenciku, tapi kita pernah berteman baik. Dan aku mau kamu baca email ini. Aku rasa aku dalam masalah serius. Emang gak ada yang bisa dilakukan. Tapi aku mau kamu baca dulu ini, biar kamu ngerti. Aku tahu kita belum ngobrol lagi sejak kompetisi setempat itu. Udah lama banget ya. Tapi, apa yang terjadi waktu itu bukan salahku. Seenggaknya, itu bukan sepenuhnya salahku. Ya, walau aku tahu, semua orang pasti berpikir begitu. Tapi aku nggak pernah berniat buat melukai kamu. Ini bakal terdengar gila, tapi aku harus kasih tahu kamu, supaya yang lain juga tahu. Kejadian ini dimulai pas kita masih di kelas 8. Pas malam sebelum kompetisi Crystal Classic. Aku ada di rumah, dan gak bisa tidur. Karena aku gugup banget buat kompetisi itu. Ya jadinya, aku nyalain komputer buat buka web dan semacamnya. Tapi aku gak bisa fokus sama apapun, dan cuma menatap layar. Sampai akhirnya, aku mencari tentangku di Google. Seharusnya aku gak ngelakuin itu, Bri. Awalnya aku cuma nemuin hal-hal yang biasa kita temuin pas cari-cari tentang diri sendiri di Google. Terus, aku lihat tautan ke laman Wikipedia tentangku. Aku pikir itu klub kita atau ayahku, atau siapalah yang membuatnya. Walau enggak banyak yang dibahas di sana, hanya beberapa fakta tentang skating dan kota tempat tinggalku. Tapi, hal yang menarik perhatianku adalah tulisan kalau aku menangin kompetisi Crystal Classic tahun itu. Aku ketawa dong. Aku pikir pasti ada orang yang bikin itu buat nyemangatin aku. Aku ceritain ke ayah tentang itu. Tapi dia bilang bukan dia yang bikin. Pas besoknya aku menang kompetisi itu, jujur aku senang banget. Itu kompetisi pertama yang aku menangin. Dan rasanya seneng banget. Mengingat seberapa keras aku latihan buat kompetisi itu. Abis itu, orang tuaku menyewa Sergei untuk melatihku. Kamu tahu sendiri kan, berapa biaya yang harus dikeluarin. Setelah kejadian itu, aku rutin periksa laman itu. Setiap sebelum kompetisi. Dan hasilnya selalu tepat. Di situ tertulis kalau aku bakal menang kejuaraan regional pas umur 15 tahun. Dan itu semua jadi kenyataan. Akhirnya, Sergei bilang ke ayah dan ibuku, kalau aku punya kesempatan nyata untuk ikut olimpiade. Dan saat itu juga, aku pindah sekolah. Aku latihan setiap hari. Tapi kata Sergei itu belum cukup kalau aku mau ikut laga kejuaraan. Padahal aku rajin latihan dan bermain skating dengan baik. Tapi Sergei tetap aja bilang kalau itu nggak cukup. Ketika kompetisi setempat tiba, pikiranku cuma menang, dan menang. Sampai aku melakukan hal yang seharusnya enggak aku lakukan. Semua orang bilang, kamulah pemain favorit. Dan aku ngerasa kalah dari awal kompetisi itu. Jadi, aku buat akun Wikipedia untuk perbaharui lamanku, dan aku tulis, kalau akulah pemenangnya. Masalahnya, habis aku perbaharui laman itu, dan baca lagi dari awal, yang muncul malah Anora Petrova adalah anak egois yang akan mendapatkan ganjarannya. Aku ngerasa hancur. Karena itu, besoknya aku kelihatan murung banget. Dalam keadaan linglung, aku perhatikan rutinitasmu dan melihat pisau sepatumu patah. Terus yang kuingat, aku udah tersungkur dan wajahku berlumuran darah. Ujung pisau sepatumu melayang dan mengiris dahiku. Lalu mereka bilang kalau itu salahku, karena sebelumnya aku sempat memegang sepatu kamu. Bri, jujur, aku gak bikin apa-apa sama sepatu kamu. Walau aku emang pengen menang, tapi aku gak ada niat apapun buat ngeluarin kamu. Saat dinyatakan kalau aku dilarang ikut kompetisi selanjutnya, semua orang bilang kalau aku pantas mendapat itu.
Bahkan gak ada seorang pun yang nanyain cerita dari sudut pandangku. Aku rasa kamu udah tahu kabar kalau Sergei ngeluarin aku setelah kejadian itu. Dia bilang aku ngancurin karirnya. Gak ada seorang pun yang mau ngomong sama aku. Kamu tahu gak? Rasanya dibuang sama semua orang. Aku bahkan gak punya waktu jeda buat hadapin masalah ini. Tulisan di lamanku makin menjadi-jadi. Tiap aku lihat, semakin banyak tulisan mengerikan tentangku. Aku gak bisa kasih tahu kamu semuanya. Itu karena tulisannya beneran jahat banget. Aku nangis tiap kali baca itu. Tapi aku gak bisa berhenti. Aku tahu, aku harus bertindak. Jadi, aku ajukan keluhan ke Wikipedia. Aku coba kontak mereka. Tapi gak ada seorang pun di sana yang tahu tentang laman itu. Jumat malam itu, aku sendirian di rumah. Dan aku mutusin buat periksa laman itu. Cuma mau ngeliat apa laman itu udah dihapus atau belum. Tapi laman itu masih ada di sana. Cuma sekarang tulisannya Anora Petrova adalah anak yatim piatu yang menyedihkan. Aku ketakutan. Aku terus menelpon orang tuaku buat memperingatkan. Tapi tiap kali diangkat, yang kedengaran hanyalah suara tawa seram. Aku pasti udah menelpon mereka ratusan kali. Sampai aku gak kuat lagi dengerin suara tawa itu. Setelah kecelakaan terjadi, polisi kasih telepon orang tuaku. Tapi sama sekali gak ada riwayat telepon dariku malam itu. Aku benar-benar frustasi. Sebelumnya, aku begitu sibuk latihan sepanjang hari dan ngerjain tugas homeschooling. Aku gak sadar kalau ternyata selama ini aku kesepian. Aku ngerti kalau kamu coba deketin aku. Tapi saat itu posisiku depresi parah. Dan rasanya ingin marah sampai aku menutup diri dari semua hal. Begitu usiaku 18 tahun dan dapat warisan dari pengadilan, aku pergi ke Swiss. Aku harus temuin lagi jati diriku. Tapi kemampuan skatingku berkurang. Padahal belum setahun. Dan aku rasa semua itu kayak udah lama banget terjadi. Itu sebabnya aku seharusnya gak lakuin ini, Bri. Aku tulis email ini dari sebuah hotel tua di luar Prahara. Aku ikut audisi untuk pertunjukan Ice Circus besok. Aku tahu kita biasa bercandain hal ini. Tapi aku beneran serius ikut ini. Aku ngerasa gugup banget dan malah ngelakuin kebiasaan lamaku. Intip laman itu lagi. Susah buat dijelasin. Tapi saat aku periksa halaman untuk melihat apakah aku lolos audisi itu, yang tertulis adalah Anora Petrova meninggal tanpa teman dan sendirian. Dan tanggal hari ini tercatat sebagai tanggal kematianku. Aku menangis terisak-isak sekarang. Aku hampir gak bisa ngelanjutin email ini. Tapi seenggaknya aku mau kamu tahu yang sebenarnya terjadi. Tolong percaya aku, Bri. Aku kasih screenshot layar lamanku biar kamu percaya. Semuanya ada di sana. Sama kayak yang aku jelasin. Aku gak tahu harus berbuat apa. Aku gak kenal siapapun di sini. Dan gak ada yang bisa bahasa Inggris. Aku terus refresh laman itu. Ya Tuhan, udah berjam-jam lamanya aku terus refresh laman itu. Tapi masih belum berubah. Aku tunggu sampai tengah malam. Aku gak tahu harus gimana lagi. Jadi, aku mengunci diri di kamar. Cuma tinggal beberapa menit dari sekarang menuju tengah malam. Yang bisa dilakukan cuma refresh laman itu lagi dan lagi. Aku capek, tapi aku gak bisa berhenti. Aku gak berani tinggalin komputer. Sampai aku tahu apa yang terjadi selanjutnya.